Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami Ansera Online. Kali ini Ansera ada di rumah mau ngobrol-ngobrol bersama kakak ipar tercinta namanya Mbak Eli dan adik ipar yang bernama Ernata. Mau ngobrolin apa ya? Ngobrolin mistis. Jadi ceritanya Mbak Eli ini memiliki kisah misteri yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Bagaimana ceritanya? Tonton terus di Ansera Online. Oke Mbak, pertama kali gimana cerita awalnya sampai Mbak bisa bertemu atau melihat sosok itu? Kapan dan jam berapa? Ya tepatnya sih kemarin mulai kerasanya pada saat selepas asar. Hanya nggak terlalu saya pikirin dan nggak terlalu saya rasain dibikin negatif gitu, enggak. Cuman makin sore dan akhirnya menjelang maghrib tuh udah mulai kayak auranya emang udah nggak enak gitu kan. Sedangkan saya sendiri kan punya anak bayi nih, jadi mulai was-was gitu. Nah sedangkan kayak masalah itunya nggak, entah kenapa kayak biasanya jam segitu tuh enak gitu ya, nyari angin di depan gitu, di teras gitu. Tapi hari itu tuh kayaknya enggan gitu, kayaknya sungkan gitu, enggak gitu, kayak ada rasa nggak nyaman gitu. Tapi begitu bener-bener selesai ada maghrib, kita semuanya udah pada sholat, udah apa, kebetulan anak saya yang pertama tuh biasa lah, anak muda gitu, yang teleponan yang apa, pas banget di teras kan. Nah di saat itu tuh saya sudah langsung jangan di depan gitu kan, ini juga udah gerimis gitu, takutnya barangkali ada petir main HP di depan gitu. Ya namanya anak muda ya, mungkin rasa pengen teleponannya nggak mau keganggu gitu ya, dia biasa aja. Tapi di situ udah mulai rasa nggak enak, seperti kayak ada yang lagi ngawasin anak saya. Berapa menit kemudian, berapa jam kemudian, anak laki-laki saya yang kedua nyusul kakaknya untuk ikut main di depan bareng gitu. Nah disitulah tuh saya sempat mau ikutan keluar, tapi ternyata ada sesuatu benar-benar di atas genteng tetangga depan rumah saya gitu. Nah saat itu dia udah lagi mulai memperhatikan anak laki-laki saya gitu. Nah di situ saya belum sempat buka pintu, belum sempat mau duduk, saya cuma bilang ke Egar, ayo Nang masuk gitu kan, gerimis nih gitu, nanti ada petir loh mainan di depan gitu, tanpa untuk memberitahu bahwa di situ ada itu gitu kan. Akhirnya setelah itu anak saya tuh mulai ngedengerin lah gitu, terus nurut gitu. Cuman karena anak saya kan senang sama game gitu ya, dia masih kekeh mau ikutan main di depan gitu bareng sama kakaknya gitu. Cuma saya bilang jangan ganggu Mbak Uci susah dibilangin kan gitu kan. Akhirnya dari situ tuh mulai saya lihat Suci juga gelagatnya udah mulai kayak udah nggak nyaman. Cuman karena saking pengen tetap telepon aja gitu, jadi ya mungkin dia nggak berpikir sampai ke situ kali. Nah udah begitu mungkin ada antara jam 10 apa jam 11-an ya, 11 malam, bunyi aneh udah mulai kedengeran nih. Awal-awalnya kayak bunyi tikus, cacit gitu. Saya pikir kalau seandainya tikus ada di bawah pasti nggak mungkin sekeras itu kan. Tapi ya sudahlah gitu, yang namanya rumah pasti mungkin ada tikus gitu. Terus kedua kayak ada suara bebek, wek gitu. Padahal nggak ada yang melihara bebek. Iya, nah di situ saya udah mulai curiga. Cuman saya nggak berani ngomong, yang namanya orang tua gitu kan. Saya nggak berani ngomong di depan anak-anak kayak gitu. Nah dari wek itu saya berpikir langsung, tar dulu di sini siapa ya yang punya bebek gitu kan. Perasaan nggak ada gitu. Nah hampir jam 1 apa jam setengah 2 malam bunyi itik, dan itiknya itik kayak itik bener-bener itik ya gitu. Dan itu tuh bunyinya keliling, kayak keliling rumah, di luar rumah keliling gitu.
Nah setelah itu kayak hampir ada setengah jam tuh bunyi begitu, berasa kayak ada angin masuk, bus gitu. Nah Padahal pintu ditutup. ditutup udah gitu saya langsung penasaran kan, ih siapa tuh gitu kan, atau kayak punya ada rasa tadi dulu siapa yang niup nih gitu kan. Akhirnya saya nengok tuh ya si tante itu tuh persis ada pas kayak lagi jalan dan menghampiri adik saya. Yang saya tahu si tante kan sama laki-laki, sedangkan dari awal tadi dia udah sempet memperhatikan anak saya yang laki-laki gitu. Ya bener aja begitu saya lihat tuh lagi merhatiin adik saya. Jaraknya dekat itu. Enggak, posisinya antara pintu dapur dengan ruang tamu. Dia berdiri di situ ngeliatin arahnya. Nah saat itu juga kejadiannya tuh mulai kucing peliharaan adik saya nih udah kayak gelisah, kayak ada yang tahu. kayak gimana sih ya, bunyinya tuh kalau didengar sama saya sih bunyinya kayak berasa kesakitan. Gitu kan nggak wajar dan nggak normal gitu kan. Cuman begitu mendengar itu saya perhatiin, wah apa jangan-jangan dia kan seharian habis keluar kan gitu, apa jangan-jangan dari luar itu yang ikut atau gimana gitu kan. Ya udah dari situ kan saya langsung fokus ke anak saya yang paling kecil. Di situ saya sebisa saya dong, saya takut barangkali ada apa, makanya saya perhatiin dari suaranya si adik saya nih Ernata tuh, siapa tahu ada suara apa memang entah malam itu dia tidur apa enggak saya juga nggak paham ya, cuman dia sempet gitu cuman ya saya pikir masuk angin gitu kan, habis seharian memang dan pulang tuh muka tuh kayak muka lelah banget gitu. Nah dari situ dah saya langsung fokusnya ke anak-anak saya yang laki-laki dua nih, yang kedua sama yang ketiga tuh, sedangkan kakak memang nggak tidur, dia main masih asik main HP di dalam gitu. Ya itu dari situ saya udah mulai ini nih gitu kan. Cuman ya alhamdulillahnya terima kasih nggak ganggu, cuma sekedar mungkin lewat gitu kan. Ya mudah-mudahan setelah itu juga nggak akan ngeliat lagi, soalnya lumayan bikin Masya Allah saya sendiri aja ya maaf sampai mau buang air kecil aja ya nahan gitu karena nggak berani turun. Berarti itu tuh kejadiannya yang di lantai bawah ya? Kejadian saat memperhatikan adik saya di lantai bawah, tapi kejadian suci di di teras teras itu di lantai 2. ya, di lantai 2 yang suci teleponnya tuh di Iya. lantai 2. Oh, berarti Mbak merhatiin dia turun tangga. Mungkin Dari ya. tempat biasa sebelum merhatiin dia turun tangga terus merhatiin mata gitu. Iya. Serem, bentukannya gimana Mbak? Ya seperti tante-tante pada umumnya ya, Baju putih. tetap masih menggunakan baju putih, hanya bagian mukanya sih ya yang mungkin saya juga sendiri kalau mau diceritain kurang berani. Masya Allah saya masih keinget banget itu. Kayak Joker. Iya, cuman tembus sampai ke telinga gitu, gigi sama itunya kayak hampir mirip kayak gergaji, panjang-panjang, taring panjang, rambutnya hampir benar-benar menyentuh lantai, panjangnya juga mungkin nggak bisa saya hitung dengan meteran. Mata terus kayak mengeluarkan tetesan-tetesan darah gitu. Dari mana? Dari mulut kayak gimana sih ya kayak terus merhatiin ini tuh kayak bener-bener, jadi entah kenapa ya nggak bisa saya gambarkan, artinya itu raut muka yang seperti itu tuh bener-bener saya lihat kelihatan muka itu begitu, tapi nggak bisa digambarkan dengan secara gamblang, nggak bisa itu ya, jadi bingung gitulah. Matanya Ya itu matanya kayak gelap apa ya, hitam tapi kosong. Iya hitam tapi kosong, tapi gimana gitu. berarti dia tuh masuk dari teras atas. Mungkin habis kalau lewatnya sih saya nggak lihat, tapi begitu saya tengok dia udah ada di bagian bawah dan mau menuju ke adik saya. Oh udah Mbak Udah lihat selesai proses. nurunin tangga artinya gitu. Oh iya. Bayanginnya malah Ini juga masih merinding. bajunya putih, Iya, dress panjang gitu. Siapa tahu mau ngasih baju biar ada gantinya gitu.
Ya kata orang-orang kan kalau ada suara-suara bunyi-bunyian itik atau bebek itu kan memang ciri-ciri ada tante kun datang. Tapi ya itu cuma mitos yang nggak bisa dibuktiin ya dengan cerita ini. Yang agak percaya sih. Oh iya benar juga berarti. Apalagi ada anak kecil katanya tante kun kan senang sama anak kecil, apalagi cowok ya teman-teman. Aduh, nggak ngebayangin sih, kayaknya sih pingsan sih kalau aku di situ. Terus Ernata ngerasain apa pas Kalau malam saya itu? nggak ngerasain apa-apa, cuman agak gelisah sih. Jadi kan siang capek. Aturannya kalau orang normal siang capek malam bisa tidur. Ini nggak bisa tidur, mau tidur. Cuman ketika dipejam, ketika matanya merem, nggak tenang. Bangun lagi, nggak tenang, bangun lagi. Dan diganggu sama kucing. Jadi di luar rumah nih kayak rame. Saya dengar suara kayak tong sampah digorek, suara tikus sama suara itu gitu, sama suara orang lari. Padahal udah Jam 3, jam 2 lah gitu, dini hari itu kan. Nah kan saya pulang dari narik Grab kan jam 9, jam 9 tuh beres, nyapu lah buat tidur sama beli jajan tuh di Patori. Jajan apa sih? Pisang lagi jajan lah, kayak makan mil. Saya sama ngasih makan kucing kan, normal itu biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu. Cuman biasanya kalau saya lagi makan seneng dengerin YouTube horor tuh. Cuman pada waktu itu enggak. auranya nggak enak aja. Awalnya nggak enak aja, tapi nggak takut, nggak ada berinding, nggak takut, males aja gitu. Padahal ada yang nanti nih, yang kisah Tanah Jawa tuh, kan episode terbaru, mau nonton tadinya, cuman kok kayak gimana gitu, udah jadi nggak jadi. Nonton yang lain kayak Doraemon, kayak yang lain yang belum menghibur. Nah itu semalaman tuh dengar suara orang lari di luar tuh berisik, rame, kayak ada orang lari, misalnya ada tikus kayak tikus korek kayak itik. Tapi nggak sempet ngecek enggak, enggak. Agak segen pertama, yang kedua saya pikir itu kucing. Kan biasanya kucing-kucing yang di belakang kan pada datang tuh nyari makan. Kan dia saya nyediain makanan di luar tuh. Pikir saya kucing dan nggak ngerasain merinding, positif lah pikirannya. Cuman yang bikin saya curiga itu kucing oranye santel. Dia pulang dari atas kan, biasa dari jendela atas tuh bulu kucing tuh berdiri kayak orang lagi bertengkar sama kucing lain tuh. Padahal nggak ada lawan, bahkan sama kucing yang jantannya satunya lagi udah akur mau tidur bareng. Nah itu matanya merah kayak kecolok. Terus ngeliatin saya aja. Nah kenapa saya nggak bisa tidur juga, kemungkinan sih gara-gara kucing ini les jadi kucing gitu, kayak kucing ketemu kucing jantan lain tuh kayak gitu, mau adu. Betul kayak ngigau, bangun lagi terus lagi kan kucing apa sih gitu. Memang supaya si Ernata nggak tidur mungkin karena ada yang ngawasin. Saya ngetuk sama Cantel, nah Tel lihat saya tentang tuh, terus nggak apa-apa aja gitu. Nah saya pikirannya beberapa hari terakhir kan si Cantel itu pupnya susah, saya khawatir di pupnya, jadi malam itu tuh nggak ada negatif. Akhirnya dia sakit karena beberapa hari yang lalu kan dia pupnya susah gitu tuh belan. Nah tapi mulai nggak enak tuh ya itu lihat kucing tuh. Saya ingat kan di mana sih ada postingan TikTok kalau nggak salah, di mana sih kalau kucing kayak main-main sendiri, kayak fokus sendiri itu berarti ada. Kenapa saya nyala tuh? Kenapa cing? Lihat saya tentang gitu ya. lebih sensitif ya Terus itu dan matanya merah. Yang ngeliatin saya aja. Padahal sebelumnya sehat matanya. Sehat, dia nggak kenapa. Kan tidur dia tuh. Bangun beberapa menit, nggak sampai sejam tidur tuh. Beberapa menit ngigau lagi, nyaung lagi. Kalau sakit kan. Tuh. Dan yang curiga sih di luar rame. Yang siang tuh saya kok cerita ke Bube. Setelah kejadian itu. Yang di pas siangnya tuh. Tadi malam ada ini ke saya tuh. Ibu juga dengar tuh. Tapi kayak kucing lari di atas genteng, lontang. Nah Beli nggak ngedenger. Padahal belum tidur. Saya dengar, pokoknya berisik aja di luar tuh. Saya mikir apakah gara-gara saya
Kan tadi sebelum malam kejadian tuh saya kan bantuin temen menjual pasir dari jadi dia ada bantuan perbaikan rumah tuh. Nah materialnya tuh ditaruh di dropnya tuh di depan rumah kosong, gedung kosong. Katanya tuh udah 10 tahun. Saya kan sambil kerja kan sambil ngobrol sama orang yang sama-sama ngambil itu. Ini udah lama tapi udah aja. Adalah 10 tahunan. Kayaknya sengketa gitu. Nah berhubung saya sering lihat horor kayak gitu kan ya. Wah biasanya angker nih banyak jin, banyak buangan jin kata saya tuh. Nah biasa tempat yang paling angker di atas kan loteng tuh dia tuh. Nah saya mikir gini pas Beli cerita ada yang ngasih tahu nah dia perempuan mulutnya sobek sampai ke telinga katanya. Wah jangan-jangan ngikut. Dan kata Beli juga pas saya pulang dari sana sore nih sebelum saya mandi ada yang bonceng katanya. Oh sempat lihat. Cuman saya nggak ngerasain apa sih. Bodoh positif aja. Cuman hari itu emang perasaan nggak enak, nggak kayak biasanya lah. Berarti waktu itu tuh Nata pulang dari bantuin temen jam berapa? Jam setengah lima. Sore Mbak Eli lihatnya kayak Ada gitu. gitu. Sempet tadinya awalnya mau saya tanya itu, kamu mau siapa gitu atau mau siap-siap kita naik ke atas untuk biasa sama teman kan kita nggak mau ganggu gitu kan. Tapi makin kesini kok nggak ada gitu. Tapi begitu dia baru belok dari belokan yang masuk ke kita itu, nah sama siapa tuh anak gitu kan. Cuma kelihatan hitam doang, nggak sejelas yang malam itu kita lihat. Itu perempuan kamu lihat? Ya pokoknya hitam kayak rambut doang gitu. Saya ngeliatnya rambut doang. Tapi nggak ngeliat baju putih. Enggak cuma jatuh. sebatas. Jadi kayak kesannya kayak cuma ngeliat ini doang gitu. Gimana guys, ngeri nggak guys? Aku yang ini aja udah merinding aja ini. Nah, sama sekarang saya kepikiran masih sosok itu. Tapi nggak ada ngimpi didatengin perempuan Nah, atau kalau- ngimpi horor nggak hari itu tuh? Enggak kalau hari itu enggak, tapi beberapa hari yang lalu Sebelumnya udah. ketemu ngimpi. Oh, Jadi itu beberapa bulan lalu ngimpi. Jadi di rumah ada tanah kosong bekas rumah. ya sebelah pojok. Pojok tuh di rumah tuh di pas tusuk sate lah ya itu ya. Dulunya ada pohon mangga. Nah saya ngimpi tuh pohon mangga itu masih ada. Jadi pohon mangga ada di tengah-tengah, sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau salah sebelah kiri lewat jalan lewat pohon itu nampak Di dalam mimpinya. dalam mimpi tuh di cabangan pohon kayak gini dia berdiri jelas itu tuh. Tapi kalau saya lihat sebelah kanan tuh nggak ada penampakan. Pas saya dikasih tahu sama dalam mimpi dikasih tahu jalan kiri dan ada yang nampak pohon ini. Kata yang di mimpinya nggak tahu siapa yang ngomong. Nah beberapa hari yang lalu saya ketemu saya tanteku tuh kayak papasan Bukan mimpi. Oh dalam mimpi. Jadi kayak berlanjut gitu mimpinya. Papasan cuma kayak papasan sama orang. Oh ya udah gitu. Tapi kayaknya nyambung sadar kayak setengah enggak gitu. Jadi kalau menurut referensi buku yang pernah saya baca, kalau kita ngimpi didatangi sosok makhluk halus atau dikejar-kejar makhluk halus ya memang itu benar mereka datang. Mereka emang bener datang. Maka dari itu kalau mau tidur jangan lupa berdoa supaya nggak didatengin, nggak diganggu lewat mimpi. Dan itu ada di buku-buku tentang pengetahuan jin atau alam gaib sih. Salah satunya bukunya Ustadz Faizar. Di situ diceritain juga bisa masuk melalui mimpi dan berbentuk sosok yang mengerikan atau bentuk aslinya gitu sih guys. Jadi hati-hati ya yang nanti malam mimpi didatengin sosok itu beneran didatengin loh. Astagfirullahaladzim. Terus berarti mungkin itu runutan. Iya, dan akhirnya terjadi mungkin kali. Iya. Kalau saya mikirnya sih ya gara-gara saya sering nonton podcast horor, cerita horor, misteri gitu, ya. mungkin ke bawah. Bisa Jadi jadi sih. waktu itu tuh nggak kepikiran kemana-mana. Oh mungkin ke bawah gitu. Cuma kalau main di runut lagi ya bener juga sih gitu. Bener juga. Bisa jadi. Makanya kan satu makhluk yang dipimpin. Iya, sosok itu ya. Dan biasanya kalau kita ngomongin kayak gini aja kan mereka tuh kayak kepo. Astagfirullahaladzim, kalau bisa sih ya maaf ya gitu ya. Iya, jadi kalau kita nonton acara misteri aja tuh
kalau aku sama suami aja nonton tuh biasanya suka merinding, suka udah nggak kuat deh, matiin. Iya. Kan kata Om Hawa 99% datang. Iya, makanya kalau nonton aja tuh mereka merasa terpanggil, apalagi kalau kita ngomongin kayak gini. Iya. Mudah-mudahan gak ada apa-apa sih, nauzubillah min dzalik. Ya udah, terus kalau Mbak Eli sendiri nih, sebelum kejadian didatengin itu, hari-hari sebelumnya ngerasain beda juga nggak kayak Renata kan sebelumnya dimimpiin? Oh enggak, alhamdulillah. Saya biasanya kalau mau ngeliat kayak gitu tuh kayak tiba-tiba aja sih. Kadang jelas, kadang enggak gitu. Tergantung kondisi berarti. Iya gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya enggak pernah ada tanda-tanda yang ini gitu tuh enggak. Ya maksudnya biasa aja gitu, normal. Hanya untuk misalkan kayak kejadian yang kemarin malam itu boleh dibilang jaraknya kan kejadian maghrib perasaan sudah nggak enaknya Dari asar gitu ya, itu kayak dadakan aja, pergantian. nggak ada mimpi, nggak ada apa, padahal saya juga termasuknya tipe orang yang hobi sama baca buku-buku horor, dengerin horor gitu, tapi yang nggak pernah saya bayangin sih gitu. Ya udah aja gitu. Ayo mau ada tambahan. Kan pulang dari sana kan saya sempat narik Grab tuh. Nah, Pulang dari bantuin teman itu. iseng lah buat absen tambahan buat makan malam ceritanya sih. Abis maghrib tuh dapat orderan cerita. Dan nganternya ke sini ke Sumber daerah gelap-gelap kan. Ya. Nah, entah kenapa di jalan tuh ada kepikiran horor terus, wah di sini horor gitu. Jadi pikiran tuh kayak gitu terus. Tapi alhamdulillah pas nyampe rumah tetap kucing. Cuman perasaannya nggak enak. Tetap kerasa ya. Ya itu biasanya ada yang Merinding lagi. Paling baca. Nah, Mbak setelah melihat sosok perempuan itu, yang terjadi di badan Mbak gimana? Menggigil kah, atau besokannya panas kah, atau jadi biasa aja? Alhamdulillahnya sih ya enggak, alhamdulillah banget enggak. Ya maksudnya setelah itu ya sudah, maksudnya setelah kejadian itu begitu matahari terbit ya alhamdulillah enggak ngerasain anak-anak bagaimana atau saya sendiri bagaimana, dan melihat adik saya yang namanya Ernata pun tidak terjadi apa-apa ya alhamdulillah. Belum tidur sampai sekarang. Dari semalam itu. Oh jadi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nafi yang bungsu umur 7 bulan juga belum, maksudnya nggak ngerasain ada apa-apa. Iya alhamdulillah. Bahkan yang termasuknya Biasanya kan kalau bayi lebih iya atau gitu, lebih atau ngerasain. rewel setelah itu Rewel. enggak, alhamdulillah banget, bener-bener nggak ada masalah. Terima kasih, cuma sekedar lewat nggak ganggu kita gitu, alhamdulillah. Lewat aja juga begitu ya, ngeri juga ya. Terus Mbak bisa ngeliat begitu tuh dari umur berapa berarti? Kalau bakat-bakatan ya biasanya. Entah itu bakat ataupun tidak, tapi sayangnya itu dari SMP. Wah, SMP berarti udah berapa belas puluh tahun yang lalu ya? Mungkin ya. Berarti sekitar tahun berapa? 2000-an juga udah kali. Enggak. Banyak dong kisah-kisahnya. Ya mungkin hampir Ratusan ya begitulah, Atau ribuan. atau ribuan. panjang dah gitu. Hebat banget, dahsyat banget. Ya masya Allah. Tapi yang kemarin itu yang paling serem atau pernah ketemu yang lebih serem lagi, Mbak? Ya walaupun nggak serem ya pengennya sih nggak terjadi lagi. Selama Mbak dari kecil sampai Ya ini sekarang. sih enggak, menurut saya sih enggak. Oh, Mbak ada ketemu Enggak, yang iya. Astagfirullah. Berarti kapan-kapan bisa sharing lagi ya, Mbak? Sosok seserem apa yang pernah Mbak lihat? Insya Allah. Asal jangan ditonton sama yang itu, tante, maaf. Oh iya, tidak tahu ya kalau ini belakang ada yang nonton. Oh iya. Kata Om Hawa sih 99% datang. Iya, feeling aku juga udah gak enak-enak. Aduh, ini mudah-mudahan nyari yang Om Hawa. nonton. Berarti boleh lah. Nata juga mungkin ada cerita-cerita walaupun gak pernah lihat buat episode selanjutnya gitu. Oh boleh. Nanti saya cari ceritanya. Ya udah guys, ini aku yang dengerin dan nanya-nanya aja udah gak enakan. Dan insya Allah kita juga akan bikin episode selanjutnya bareng dengan Mbak Eli.
Karena Insya Mbak Allah. Eli juga melihat sosok yang lebih serem dari yang dilihat kemarin. Jadi nantikan terus episode History Ngobrol Bareng dengan Mbak Eli dan Ernata di episode selanjutnya. Bye-bye!